Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil belajar di rumah kalian semuanya. Di antaranya materinya adalah kejujuran, amanah, dan istiqomah. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mendengarkan hasil tugas dari salah seorang siswa kelas 7A, yaitu menjelaskan tentang amanah itu. Untuk itu mari kita simak dan dengarkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian semuanya. Untuk itu waktu dan tempatnya silahkan kepada siapa namanya? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky itu dari mana? Dari Kuta Kembaran 1 2. Dari Kuta Kembaran 2 ya. Muhammad Rizky akan menyampaikan amanah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan masalah amanah. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan pada orang berhak menerima amanah. Yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti hak zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan lainnya. Amanah berkaitan erat dan tanggung jawab orang yang menjaga amanah. Biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab. Untuk berlatih tidak sulit, mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari menjaga amanah. Melaksanakan ibadah sholat juga bagian dan menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendarat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Kita harus berlatih untuk bertanggung jawab. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anil Umar radhiyallahu anhu anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin fal amirul An ra'iyatihi fal amirul ladzi alan nasi ra'in alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta bertanggung jawaban atas kepemimpinan. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta bertanggung jawaban perihal rakyat dan dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya akan membaca tingkatan amanah. 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu wa la taqulu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 8 sampai 27. Contoh amanat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang larangannya. Bukankah kita diciptakan oleh Subhanahu wa taala? Iya, betul. Terus Dua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititip pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat illa ahli." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 4 sampai 58. iya. 3. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina hum bima anatihim wa ahdihim ra'un." Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Surat Al-Mu'minun Surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 8. Terus berat apa Pak? Orang yang kedua Pak, hikmah perilaku amanah. Iya. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya dia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah adalah sebagai berikut. Ya. 1. Dipercaya orang lain ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin atau berinteraksi antara sesama manusia. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. 3. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semua. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang dititipkan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. 2. Menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan
jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, termasuk perbuatan yang melanggar amanah. 4. Memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 1. Pengertian istiqomah. Dah, sampai istiqomah amanah dulu sekarang mah ya. Baik, terima kasih. Ini sudah mengerjakan tugas dengan baik. Untuk itu bagi kalian yang belum, silakan untuk menyusul ya. Coba sekarang di antara kalian buatkan contoh apa yang termasuk amanah kepada Allah. Contohnya apa? Amanah kepada Allah. Contoh perilaku amanah kepada Allah. Sebagai orang yang beriman kita mengerjakan sholat. Apalagi? Mengaji. Termasuk kita belajar mengerjakan tugas seperti Rizki ini sudah merupakan melaksanakan amanah ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Oke. Untuk itu sekarang buatkan contoh yang amanah sesama manusia, amanah kepada sesama manusia. Contohnya apa? Ayo. Apa ya? Muhammad Rizki sendiri apa? Contoh amanah kepada sesama manusia. Seperti apa contohnya? Ayo. Gak usah malu-malu. Cing, seperti apa contohnya? Amanah sama manusia. Contohnya misalkan pernahkah kalian mendapatkan pesan dari keluarga atau teman atau saudara kita sendiri? Pernah belum? Pernah. Nah, apa itu contohnya? Ya. Silakan. Pengalaman kamu pernah mendapatkan amanah dari siapa? Coba ungkapin. Coba apa? Mengembalikan barang yang dititipkan. Contohnya apa? Pengalaman kamu. Pernah dititipkan apa? Kalau dari pengalaman itu jelas lebih berharga. Daya ingatnya itu, oh pernah saya dititipin amanah untuk menyampaikan barang pinjaman atau barang apa aja. Contohnya apa? Pernah dia manatin apa? Misalnya pengalaman kamu. Apa? Menjalankan perintah siapa? Oh, menjalankan perintah orang tua. Apa itu? Kan itu amanah sama juga. Ya. Menjalankan perintah orang tua itu merupakan amanah. Semisal apa? Pengalaman kamu apa? Pernah diperintah apa oleh orang tua? Membelikan garam, boleh itu. Karena ada aja disuruh beli garam, malah tidak dibelikan, dipakai jajan malah. Kan berarti tidak amanah. Itu namanya sesama manusia, paham ya?
Jadi sama manusia itu harus amanah, apalagi perintah orang tua gitu. Ya. Yang penting yang memberikan amanahnya itu manusia. Paham ya? Karena kita sebagai manusia itu untuk diperintahkan menjalankan amanah. Ayatnya apa? Inna aradnal amanata ila ahliha. Gitu. Itu ayat-ayat amanah. Itu dalam ayat itu terkandung bahwa kami menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, kata Allah. Tapi ternyata bumi dan langit fa'abaina menyatakan tidak mau. Ya, saking berat-beratnya melaksanakan amanah, bumi langit tidak sanggup. Tapi ternyata manusia menyanggupi untuk menjalankan amanah. Tapi sudah dinyatakan oleh Allah, innahu kana dzuluman jahula, bahwa manusia itu suka melakukan kedoliman. Artinya tidak melaksanakan amanah. Contohnya seperti itu. Paham ya? Kemudian yang terakhir contoh apa? Rizki. Amanah kepada Allah dan Rasulnya, amanah sesama manusia, kemudian amanah apa? Yang keras dong. Jadi amanah itu ada 3. Ada amanah kepada Allah, ada amanah kepada sesama manusia, ada amanah kepada diri sendiri. Kita itu punya amanah. Jadi harus hati-hati. Ya, termasuk pesan dari orang tua supaya kalian belajar yang sungguh-sungguh itu adalah merupakan amanah. Paham ya? Paham ya? Jadi awas, hati-hati bahwa kita itu punya amanah. Diri kita sendiri itu punya amanah, harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu. Bahwa kita itu, diri kita sendiri itu akan dimintakan pertanggungjawaban nanti besok di yaumil kiamah. Paham ya? Ngertos? Hok, semangat kembali untuk belajar menjalankan amanah perintah Allah dan Rasulnya. Ya, awas, hati-hati. Termasuk orang tua kalian adalah memberikan amanah kepercayaan kepada kalian. Dikasih uang jajan dan lain sebagainya, itu merupakan bekal. Dibelikan HP dan lain sebagainya, dibelikan pulsa dan lain sebagainya, itu merupakan amanah. Ya, rizki. Ya, alhamdulillah rizki rajin menulis. Yang Bapak tanamkan sekali lagi, kalian semuanya untuk supaya berilmu harus rajin membaca dan menulis akan hasil ilmu itu dengan cara seperti itu. Karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat ulah bengong, surat Al-Alaq. Itu ayat yang pertama kali diturunkan. Hafal? Surat Al-Alaq? Hafal enggak? Ayo bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu jadi ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Ya. Kemudian selanjutnya surat Al-Mudatsir. Maka di situ nanti akan ada kenapa atau sebab nuzulul turun ayat Al-Qur'an. Paham ya? Itu disebut nuzulul Quran. Kalau turunnya hadis disebut asbabul wurud, turunnya atau perintah Rasul. Paham ya? Itu akan ada cerita-ceritanya dalam ayat Al-Quran. Kenapa surat Al-Alaq diturunkan? Silahkan cari. Barangkali demikian.
tentang masalah amanah. Ya. Yang akan datang kalian silakan jelaskan tentang istiqomah. Semuanya baik, jujur, amanah, istiqomah itu punya pengertian, contoh perilakunya, hikmah-hikmahnya, ya. Kenapa, apa saja hikmah-hikmahnya kalian semuanya pelajari. Itu saja pertemuan tentang materi ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Rizky, silakan duduk yang sudah menyampaikan presentasi hasil belajarnya ya. Silakan duduk. Oke.